Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Telat 4 menit dari waktu yang dijanjikan. Sengaja saya telat karena supaya nanti pas ending saya nggak kebablasan. Biasanya waktunya tepat jam 7.00, pas udah 5.09 saya mau ngasih ucapan pamit, udah keburu dipotong sama sama Instagram. Baiklah. Jadi malam ini kita akan ngobrol sama Mas Dodi Ganjar tentang bakso. Ini luar biasa nih bakso ini. Karena bakso itu makanan yang susah bosen. Mau bakso apapun ya, mau bakso eh, sapi, mau bakso ikan, mau bakso halus, bakso urat, bakso kasar, luar biasa. Eh, saya tulis di feed saya, dari tukang permen sampai presiden dipaksa kerja dari rumah yang ujung-ujungnya stres. Ini kita semua ini sebenarnya orang-orang stres. Kemudian eh, Baskara ini bakso Karawang, paham banget situasi ini dan mengandalkan kreativitas untuk kemudian menciptakan produk. Nah, ini luar biasa. Malam ini saya kesempatan mengundang Mas Bro Dodi Ganjar. Silakan follow beliau @dodiganjar, founder dan pemilik bakso Karawang. Ini lokasinya di Bandung. Jadi buat teman-teman yang pas mampir ke Bandung, nanti setelah lockdown selesai, silakan. Kemudian nah, ini jangan salah nih, tukang bakso yang satu ini nggak sekedar tukang bakso ini. Beliau ini jebolan Astra. Di Astra posisinya tinggi banget. Direktur HRD, Direktur HR. Nggak tahu, kalau salah tolong nanti dibetulin ya Mas. Sebetulnya topik yang menarik itu kita mau ngomongin di masa krisis pandemi COVID ini, apa yang dilakukan oleh beliau terhadap karyawan-karyawannya. Apakah di layoff, diberhentikan, dan segala macam. Kemudian bagaimana Mas Dodi Ganjar ini menjalankan bisnisnya. Dan nanti ada bonus flywheel dari beliau. Apa itu flywheel? Flywheel itu ilmu yang paling baru, yang terlanjutan dari funneling. Jadi kalau funneling lagi ya nggak maju. Ini funneling harus di follow up dengan flywheel. Oke, Mas Dodi Ganjar, saya add sebagai teman untuk live sama-sama. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah dengan koneksi. Ya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Halo Bobby, Assalamualaikum. Apa waalaikumsalam. kabar? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini dari Bandung nih, Dari Bandung, Pak. dari Dari Bandung. Antapani, Antapani, alhamdulillah. Antapani City. Belum ada lockdown di sana, belum ada pembatasan besar-besaran. Bandung rencananya tanggal 22, Bobby. Tahun Bandung Raya. 22. Ya, Oh, 22 April ini. jadi udah Jadi ya, pembatasan besar-besaran apa tuh? PSBB ya, Pak? ya PSBB, PSBB. PSBB. Saya lihat live-nya Mas Helmi sama Bang Sandi Uno. Helmi ditantang. Coba buatkan slogan atau kata-kata yang pas buat PSBB. Itu
supaya dipahami rakyat apa nih kan. Helmi Yahya kan ahli komunikasi ya. Ternyata Ya. dia juga pusing. Oke, Oh, saya ingat zaman dulu, Pak Bi. oh Ingat iya, pelajaran sekolah zaman SD, PSPB, iya, Pendidikan PSP. Sejarah Perjuangan Bangsa. Puas, Masya Allah. Ini pemerintah ini kebanyakan singkatan. Kalau Iya. bikin bikin value terlalu panjang-panjang banget sih. Udahlah, bilang aja apa ya, pingitan nasional, orang ngerti. Iya. Pengitan nasional cocok. Orang dipingit kan udah, pingitan kota, pingitan rumah gitu kan. Jangan Iya. tahanan, kalau tahanan kan kesannya negatif ya. Tapi kalau pingitan rumah itu dipingit karena mau dinikahkan gitu. Nanti Bun aja yang jadi WO-nya, Pak. Iya. Ini kita ngobrol sendiri ini melupakan teman-teman yang sudah pada sudah pada Mas Ir itu Udah pada assalamualaikum. nungguin. Assalamualaikum Kang Dodi katanya Kang ada Waalaikumsalam. Oksan juga itu. Waduh, Iya. Kang Irawan. Assalamualaikum semuanya. Halo, semoga Eh, sehat-sehat. Tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan, ya ini social kan distancing. karena di rumah kita nggak pakai masker. Padahal saya selalu Iya. siap sedia nih. Mana masker saya? Kemarin saya coba pakai masker nggak dengeran suaranya. Jadi saya lepas masker saya. Oke, Kang Dodi, mangga silakan memperkenalkan diri sebagai mantan orang HR. Sedikit Yang koreksi, Bobby. oh gitu ya. Sedikit. Ya. Ya, mangga silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita kesehatan di saat-saat Amin. dalam masa-masa melawan pandemi COVID ini. Ya, Amin. kalau yang sedang berusaha ini ada yang lagi roller coaster, ada yang lagi naik, ada yang lagi turun, ada yang lagi berdarah-darah, ada yang lagi pusing mikiran orderan, ada semuanya. Dan ya seperti selancar lah ketika misalnya ombak datang besar, apakah kita sudah menggosok papan kita dengan lilin, ataukah misalnya masih diam aja di pantai ngelihat ombak yang gede takut gitu. Ya kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih buat Pak Bi, buat Bu Dwita, buat semuanya rekan-rekan alumni Bisa Bikin Brand atas kesempatan ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Semoga nanti berbaginya bisa bermanfaat. Ada beberapa ya tips-tips yang selama ini kita jalani bareng-bareng di Baskara. Dan Baskara juga itu hasil dari Pak Bi, jangan salah. Bakso Karawang 27 itu Baskara. Itu tagline-nya ada yang keren banget gitu. Ngangenin tapi nyebelinnya ya udah paketnya datang, dimasak habis, terus mau sebelnya ya harus nunggu minggu depan baru ada lagi. Itu pola bisnis kita yang ya agak-agak aneh lah kalau buat orang lain. Terus kalau tadi sedikit koreksi dikit Bentar, latar ini belakang. saya disiapin bakso Karawang 27 dari Bu Dwita. Masih ada itu. Ini yang cimix nih, yang cimix masih ada. Diberangkatnya dikit-dikit. Ini masih ada. Nanti ada giveaway katanya. Kata Ibu Direktur ada giveaway buat teman-teman. Cabenya pedas katanya. Nah, cabenya ya. Saya sambil menikmati ini saya kasih apa namanya jeruk nipis. Iya. Jeruk nipis. Iya. Mantap. Mangga, lanjut. Saya makan. Oke. Siap, Pak, siap. Kalau latar belakang pendidikan seorang petani, seorang agronom, sama kayak Mas Sam, Mas Ranaka. Agronomi Unpad 2000, terus habis itu menghabiskan hampir 12 tahun di salah satu operator seluler, memegang layanan customer touch point-nya, hampir semua channelnya dari mulai
telepon, kemudian beranjak ke sosial media sekarang, beranjak ke web Telkomsel ya, kalau nggak salah service. ya. Ya, dulu Telkomsel. Oh, layanan oke. pelanggannya. Tahun berapa Sekarang itu? sudah dari 2006 sampai kemarin 2018, Pak. Oh, Kurang lebih 12 2006. tahun Oh, saya sudah nggak megang gitu. Ya, sudah memegang. lahirnya Tapi lahirnya kartu lahirnya kartu as kartu itu as, tahun 2004 ya. Itu 2004. ya 2004 Ya, 2005 nih. ya. Itu awalnya kita megang kartu as yang Babi lahirkan, dan di sana ya luar biasa lah ternyata. Jadi Alhamdulillah. dari yang tadinya segmen market Telkomsel yang ya dalam tanda kutip ngambil medium to high, keluar Hmm. kartu as dengan beraneka ragam konsumennya yang ngeri-ngeri lah. Ya itu jadi bekal kita buat ngegedein Baskara ini. Ya Oh, kebetulan oke. istri juga. Oh, Istri jadi juga dulu sama sekantor. ya, bareng sama Mbak Desi dong ya? Ya zaman dulu Iya, Pak. iya, iya, di bagian layanan ya, kalau salah. Kalau saya di pelayanannya, jadi bukan di Astra. Oh iya, bukan Astra. Salah ngomong. Maksud saya Telkomsel, tapi keluarnya Astra. Maklum sudah tua. Kurang lebihnya Perlu seperti itu. Terus perlu bakso ini, perlu bakso. ya, di ya gimana Pak Bi? Bakso Luar mah, biasa. bakso mah tidak ada bosan. Ya kemudian karena sedikit flashback ke belakang tentang Baskara. Baskara itu lahir dari awalnya karena kita sekantor, terus nikah, karena nggak boleh sekantor, Hmm. akhirnya istri di rumah. Kemudian setahun kemudian, alhamdulillah diamanati seorang anak laki-laki, ya istri di rumah, jagain anak, ngurus anak, ya akhirnya berpikir apa sih yang bisa dilakukan untuk di rumah, Hmm. biar bisa tetap beraktivitas. Ya kebetulan ibu mertua dulu sempat buka juga warung bakso. Hmm. Jadi sudah ada basic resep rahasianya, Babi. Nah dari sana dikembangin gitu, sampai akhirnya yang awal-awal itu kita ngeluarin hanya 3 item, 3 varian. Hmm. Sekarang itu dihitung-hitung sudah ada sekitar 54 item Masya Allah, baksonya aja. Dan ya luar mungkin biasa. satu-satunya tukang bakso yang bisa customize secara online ya di sini. Ada Rahasia tahu segala macam. flywheel-nya di sana, Babi. Oh gitu. Iya. Ini bahaya. Tukang bakso mainannya flywheel. Jadi kalau ya alhamdulillah juga kesempatan 2 kali ketemu sama Pak Abi, belajar banyak banyak banget. Yang pertama itu ketika 2015 kalau nggak salah, seminar di Bandung ketika Pak Abi Roadshow Hmm. mengenalkan brand ke UKM. Ya, salah satu yang nanya pakai baju kotak-kotak merah di foto sama Pak Abi. Itu masih ada, masih disimpan. Dan ya kebetulan waktu itu belum belum terlalu fokus ke bakso. Cuma yang Hmm. saya ingat, makanan UKM itu eh, ya semua orang bisa. Jadi kalau misalnya first bite-nya dapat, semua orang bisa ngikutin. Ada satu yang mungkin nggak sulit diikutin orang, Hmm. yaitu pelayanan servis. Saya masih ingat itu Iya, 2 kata kunci dari Pak Abi di 2015 itu ya. Kebetulan kita berdua background-nya ya orang-orang servis, ya ditempatin di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang survive. Sudah mau 10 tahun Masya Allah. sampai dengan hari ini. Kurang Wah, lebih ini ceritanya seperti itu. ada yang pedas nih barusan. Hampir batuk saya. Pedas. Bisa jadi ada itu. Cibik pedas kayaknya, Pak Bi. Ya, ini yang ciwis apa? Yang campuran ya. Ya, Yang yang campuran. campuran. Kemudian kenapa Karawang 27? Karawang 27 itu alamat rumah dulu, Jalan Karawang. Jadi kalau yang orang Bandung yang sekarang taunya Kiara Artapak, nah, dulu di sana ada rumah kita. Nah, kalau Iya, itu Tasro, tahu bakso itu. bakso. Tahu bakso. Ya, Tahu mantap. bakso
ala Bandung. Awalnya kita terinspirasi dari tahu baksonya Semarang, punyanya ibu siapa gitu waktu Hmm. ke Semarang, kemudian kakak ipar datang ke Bandung, ini tahu bakso bikinin yang versi Bandung. Hmm. Ternyata ya setelah di ATM-nya itu benar-benar amati, tiru dan modifikasi. Hmm. Tapi yang sering UKM salah itu ya kita ngejiplak benar-benar. Hmm. Kalau yang kita lakukan amati, tiru, modifikasi itu lebih ke proses, bahannya apa, yang nanti bisa benar-benar beda. Itu yang kita lakuin. Jadi ternyata setelah ke Semarang, oh ternyata kalau yang di Semarang itu tahunya tahu putih yang digoreng dulu kemudian dipasak, Hmm. diisi adonan bakso. Ya kita di Bandung ini kan ada tahu Sumedang deket nih, Ya, yang ya. lebih crunchy, isinya kosong kopong. Nah, itu Hmm. akhirnya kita buatin, campur adonan dan kawan-kawan, ya alhamdulillah bertahan. Itu produk Mantap. pionir, Babi. Bandung memang luar biasa. Kalau buat makanan, Bandung udah. Saya, tapi nggak tahu ya di semua daerah yang saya kunjungi. Palembang, kayak Padang, kayak Jambi, Bandung. Itu makanannya enak-enak ya. Makassar, Manado, itu makanannya enak-enak. Nggak ada yang nggak enak. Apa lidah saya yang salah atau mungkin memang kearifan kearifan lokalnya yang kuat. Ya, itu mungkin karena bakso Bandung sama bakso Jakarta tuh beda. Beda ya, Ya, terutama di kuahnya ya. Kuahnya itu beda. beda. Ya. Dan sebagai tukang bakso pun tetap Babi, kalau ke jalan-jalan dulu waktu masih di kantor ya, yang dicari itu tukang bakso duluan. Jadi pengen nyobain khas Surabaya kayak gimana, khas Betul. Semarang, khas Jogja, di Makassar yang paling, oh Makassar kayak gini baksonya. Nambah referensi aja. Tapi Nah, kalau gimana Pak? maaf nih sampai gunyah. Karena udah nggak tahan dibikinin Mama Betita jadi makan. Nah, apa namanya? Pertanyaan berikutnya, ini memang ada warungnya, ada restorannya yang Restoran. dikunjungin oleh orang-orang gitu. Eh, dari sejak awal kita launching produk tahun 2009, itu kita sudah masuk ke dunia online, Pak. Hmm. Jadi dari awal kita launching sampai dengan hari ini ya online aja terus, Hmm. berganti-ganti platform. Dulu Oh, awal jadi nggak ada mas restorannya gitu. nggak ada. Kita Hmm. sistemnya delivery service, bisnis to Delivery service. konsumen langsung. Oh, gitu ya. Ada agen-agen itu yang menjualkan atau reseller yang menjualkan. Reseller beberapa ada, tapi ya kita nggak mengikat mereka, Pak. Jadi Oh, kalau mau bagi-bagi rezeki, mau ngedarin produk kita, masarin, ya mhm. kita kasih margin juga. Tapi kita bebas, Pak. Nggak Oh, terikat syarat ketentuannya harus gini, 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 gini. jadi boleh ini ya, boleh jualan juga yang lain ya. Boleh jualan yang lain, boleh. Karena ya beberapa teman-teman yang resell pun sama. Mereka nggak hanya dari produk Baskara aja, ada yang lainnya juga. Dan kita ya Hmm. poin-poin aja. Ya, insya Allah rezeki itu udah ada yang ngatur. Amin. Kalau keimanan kita mah ke sana ya. Tapi usaha mah Iya. kudu gitu. Usaha mah harus. Ini ada aci dicolok segalanya kan? Aci digoreng ya. Ya, itu Wah, ini mesti bakso nyoba nih acinya. teman-teman nih, mesti nyoba nih. Ini yang istimewa memang kuahnya ya, kuahnya istimewa sekali. Saya kemarin nyoba punyanya Butwi yang dari Depok, Ya, itu juga kuahnya tuh khas karena dia dari Wonogiri, jadi Jawa Tengah ya, jadi kearifan lokalnya lumayan kuat gitu. Nah ini yang apa namanya, yang berasa di saya ya. Saya ini sebetulnya nggak terlalu suka bakso, tapi ini heran
Karawang sama ini mah leb-leb aja saya makan. Ada alumni juga, Kang Bukin kan juga bikin bakso tuh sapi itu juga enak. Ya. Padahal kuahnya itu cuman kuah polos, nggak ada macam-macam gitu. Jadi rempahnya mungkin beda ya, adonan rempahnya beda. Jadi saya baru ngeh bahwa sebetulnya sesama bakso itu nggak perlu bersaing, ya. Karena punya ciri khas rasa yang beda ternyata. Menurut Mas Kang Dodi gimana? Ya, cocok banget, Pak. Karena kalau misalnya ketemu sama sesama tukang bakso aja ya, nggak ada yang gimana gitu seling sikut. Ya biasa aja, tawa-ketawa, ngobrol. Malah sering berbagi resep kuah, resep apa. Oh, Kebanyakan sih lebih ke kolaborasinya. hmm. Ya, mereka yakin dengan itu tadi. Udah punya segmennya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Ya, ya. Toh kapasitasnya juga tidak bisa merebut seluruh pasar ya. Iya, Ya, karena kartu as kalau juga tidak misalnya, bisa, kartu as juga nggak bisa mengambil seluruh handphone kan. ya Tetap itu, ada segmennya. dulu masih kalah sama jempol, Pak. Hmm. Kompetitor utamanya jempol gitu tuh, yang dikeluarin XL. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi akhirnya bisa ini ya. Tapi ya pada akhirnya masing-masing punya punya value-nya. Kalau Ya, Telkomsel ya, ya ngomongin sinyal, ya. nggak usah Paling diragukan lagi lah dimanapun ya. juga itu. Kecuali di Jawa Itu Tengah. ya Jawa Tengah Jawa beberapa Tengah, daerah memang. Indosat lebih kuat di Jawa Tengah. Ya, jadi memang pada waktu saya dipanggil sama Eric Mayer juga tujuannya minta dibuatin fighting brand untuk melindungi kakaknya. Ya. Nah, kakaknya kan Kartu Halo nih. Nah, malah waktu saya lepas tahun berapa ya, 2008 itu Kartu Halo sempatinya malah sudah kalah sama kartu asing. Iya. Udah beda jutaan itu. Padahal fighting brand. Jadi waktu saya lepas itu bingung, mereka bingung, ini apakah fighting brand harus dijadikan main brand atau main brand yang kemudian harus fighting untuk melawan adiknya sendiri. Nah, itu bingung. Adiknya sendiri. Itu si siapa waktu itu yang megang ya, saya udah lupa itu. Itu Kang ya udah cukup lama sih jadi agak lupa. Nah kembali ke bakso nih. Dalam masa COVID yang orang tinggal di rumah ini, trennya naik atau turun nih kan? Kalau bakso Karawang sendiri, trennya itu alhamdulillah di luar dugaan, Pak Bi. Kalau teman-teman yang lain kan pada ya mengeluh semuanya turun. Kalau kita justru memikirkan ini gimana gitu orderan. Kalau nggak dibatasin, kitanya sendiri yang kewalahan. Kapasitas produksi kita ya nggak banyak juga, nggak bisa banyak. Selain itu kan kalau misalnya ditampung semua, yang ngebantu asisten-asisten kan ya harus jaga jarak juga gitu. Dapur kita nggak terlalu gede juga. Ya. Kalau diisi 4 orang itu udah penuh gitu. Jadi ada yang ngerjain di bagian rumah yang lain biar nggak terlalu, masih menjaga social physical distancingnya itu, dan ya pakai masker, sarung tangan ya itu udah hal wajib, datang cuci tangan dan kawan-kawannya. Ya, alhamdulillahnya meroket Babi untuk setelah pada saat masuk mulai ada pengumuman di awal Maret itu, tanda-tandanya sudah kelihatan di akhir Februari itu ya. Di forecast sudah kelihatan, oh ini nih yang tren yang lagi naik. Kemudian nanti paket-paket mana atau item mana yang akan naik itu udah mulai kebaca. Pas masuk ke bulan Maret, ternyata yang disusun di akhir Februari itu, oh iya benar kenyataan. Ya. Jadi termasuk yang ketiban rezeki nih ya? Iya, alhamdulillah. Meskipun kalau belanja ke pasar ya pakai APD lengkap juga gitu. Kadang dibully sama teman-teman yang jualan masih juga, ngapain gitu pakai
masker sarung tangan, kadang saya pakai raincoat juga, pakai face shield. Kesini. Saya mah udah dikasih orang-orang tuh topeng lah, apa tuh yang face guard lah, udah Ya, face guard. macam-macam. Tapi nggak ada niatan keluar rumah. Ya kalau saya harus keluar Pak, kalau nggak keluar ya dapur nggak kebul. Nggak ada yang belanja ya. Hmm. Tapi gimana? Supply chain masih masih oke, masih apa udah ada kenaikan harga nih? Harga daging, Ka- harga terigu. Kalau harga itu daging itu relatif stabil Pak. Hmm. Kalau di Bandung, yang sangat bergejolak itu di rempah, Hmm. terutama Saya, bawang-bawangan sama cabai. Tuh. Jadi ya kalau cabai berapapun harganya, dulu itu sampai 130.000 sekilo ya kita tetap Masa. pakai pakai cabai segar Pak, nggak pernah Hmm. pakai cabai kering atau dicampur sama cabai apa cabai Keriting. Ya. cabai Tanjung, cabai keriting enggak, kita Hmm. tetap pakai cengek domba. Jangan Karena ya balik lagi ke itu sih, ke ya rasa ya. customer experience-nya kan. Ya. Dulu sempat dicampur, terus ada beberapa customer yang komplain. Hmm. Ini Kaci, kenapa kaciri ya. dicampur? Yes. Kaciri. Wah ini campuran nih cabenya. Mereka sensitif, Pak. Tuh, jadi ya akhirnya ya daripada kita kehilangan customer-customer ya udah mereka mau apa kita hajar aja. Mainin di margin ya kalau margin masih aman ya berarti kita efisiensi di sisi yang lainnya. Ini Kak Dodi, Ya. ini kayak di kelas kita ngobrol di depan, teman-teman di belakang nih pada ngobrol sendiri dia. Iya, Ada iya. ada ada Bu Najah lah, Iya. Halo Bun aja. Dia ada orang Garut nih, orang Tarogong. ada Mbak Eti lah, Oksan lah, Danang lah. Nah, Danang keluar Pak, ngajakin kopi kayaknya. Gitu ya. Dari tadi itu Iya. udah ribut kopi lah. Itu tanyain tuh, berani nggak kita live IG sama Pak Bi tuh, Danang. Eh, ngomongin soal apa namanya kafe latte karena saya kalau kafe latte buatan Danang nggak pakai gula. Nah, ayo AA Tampan, barista paling keren di BBB, keluarkan suaranya. Berani nggak tuh? Kata Kang Danang itu karena customer adalah raja, saya Hmm. bapaknya raja. Berarti kalau Oh, Kang Danang dia keluar rumah, dia ya. harus pakai kacamata hitam, Pak. Oh begitu. Ya. Kenapa tuh? Karena kan raja itu kan, ya Ian Kasela kan raja. Dia kalau Hmm. kemana-mana pasti pakai kacamata hitam. Jadi kalau nggak pakai kacamata hitam bilang raja, berarti dia bukan raja. Ya.